Kalau sekarang kan yo di semua bidang kan terdigitalisasi, baik itu suara, musik, terus video ataupun foto, bahkan banyak yang virtual sekarang. Virtual sekarang itu kan banyak. Menyeluruh. Jadi ya semaksimal mungkin kan kita manfaatkan. Nah pasti dengan memanfaatkannya itu ya pasti ada sedikit peluang untuk meraup keuntungan, baik material maupun non material, kayak gitu. Oke, Kim Hadi. Siap. Kita lama nggak berjumpa. Betul sekali. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat percepatan digitalisasi. Oh iya. Jadi ini kita selaku orang desa mencoba mengulik. Sebenarnya masa nggak ada tuh peluang buat orang desa untuk ayo ikut sumbangsi apa kontribusi terkait digitalisasi. Ya. Mungkin karena saya melihat backgroundnya sampean, lumayan expert daripada saya. Ini sebelumnya coba latar belakangnya sama lah. Saya sendiri background pendidikannya ya kuliahnya di UIN 1. SD di rumah. TK. Nggak TK saya malah. Enggak TK. Nggak TK saya. Namanya orang TK ya. Tapi aku pinter lah. Aku pinter. Iya. Makanya nggak TK. Kalau background pendidikan kan S1, S2 alhamdulillah ndek di UIN 1. Tulungagung. S1-nya sarjana ekonomi. S2-nya magister ekonomi. Ekonomi juga Ya, ini cocok. Kalau kalau background pekerjaan dan lain sebagainya ya mungkin juga banyak menyinggung dunia digital, mulai ya bisa desain grafis, sosial media. Jadi saya juga aktif di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter. Malah saya senengnya di Twitter. Kalau di Instagram malah di TikTok itu cuma kurang seru lah menurut saya. Jadi kan orang sekarang kan mungkin banyaknya TikTok. Karena akeh konten yang menggiurkan. Ya, kalau visualnya menarik, cuma kalau ditambahi ambek ketikan itu kayaknya untuk menghujat itu lebih. Oh iya benar. Tangan-tangan gatel banget. Iya. Ya bukan itu sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin isu-isu terkini itu lebih cepat lah kayak gitu. Iya benar. Termasuk dengan digitalisasi. Digitalisasi kan kalau sekarang kan di semua bidang kan terdigitalisasi, baik itu suara, musik, terus video ataupun foto, bahkan banyak yang virtual sekarang. Virtual sekarang itu kan banyak. Menyeluruh. Jadi ya semaksimal mungkin kan kita manfaatkan. Nah pasti dengan memanfaatkannya itu pasti ada sedikit peluang untuk meraup keuntungan, baik material maupun non material, kayak gitu. Dari sama sendiri awal mula memang aku kok tertarik dengan dunia digital itu kira-kira kalau di dunia digital mungkin termasuknya kita yang generasi yang tumbuhnya itu berbarengan dengan digital. Ya mulai awal-awal Facebook ya kan. Friendster dulu. Friendster, Yahoo Messenger itu kan awal-awal generasi kita mulai mengenal internet dan lain sebagainya, sampai sekarang berkembang begitu cepat itu juga kita juga mengikuti. Nah itu salah satu keuntungannya generasi kita dari tahun 90-an lah. Benar. Ya akhirnya mau ndak mau kita harus mengikuti itu kalau nggak pengen tertinggal dari orang-orang lain. Jadi dari kata kalian sama memang kita punya fondasi secara nyata awal-awal dulu aku masih ingat lah bahkan wartel itu dulu kan menjamur kemana-mana dan kita kalau mau berkomunikasi jarak jauh cuma lewat wartel. Terus punya HP pertama kali Nokia kayak cekidat. Nokia cekidat itu adanya itu bebarengan dengan kita ada. Kalau generasi sekarang tahun 2000-an 2010 ke atas itu kan dia lahir digital itu udah ada. Nah kalau kita itu bebarengan, jadi tahu runtutannya lah, perkembangannya.
Nah, itu awal mulainya apa ya? Proses digital itu yang paling banter itu ya pas zaman-zaman itu. Peralihan dari teks yang hanya kirimnya itu berupa pesan saja, akhirnya bisa ditambahkan foto, stiker dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempercepat itu ya proses itu. Terus aplikasi mungkin Instagram yang bikin orang itu lebih eksis. Iya kan setiap kegiatan yang diposting itu kan pasti berbau yang paling bagus, ya itu yang dipilih. Iya, iyalah, dari 1000 foto kan satu yang diupload. Ya itu ya yang mengawali sampai orang itu mungkin membuat usaha apa toko online ya. Nah, itu juga berawal dari Instagram yang paling banyak. Jadi kalau orang toko-toko online sebelum menjamurnya marketplace, itu kan orang bukanya itu dulu di toko di Instagram dan juga di grup-grup Facebook dulu ya. Facebook, benar. Sampai sekarang pun ya akhirnya munculnya marketplace. Dulu diawali dengan OLX, toko bagus. Orang kalau nggak mengikuti era digital itu memang serba ketinggalan. Soalnya yang diserang terutama ekonomi ya, pasti kayak zaman ada marketplace dan lain-lain, entah itu cuman grup Facebook atau apalah. Kalau nggak bisa mengikuti zaman itu memang tertinggal. Ya itu kalau digital sekarang itu semuanya, baik kegiatan pun kita kan ya online, kayak kan lah kuliah kan sekarang juga bisa pakai Zoom, padahal itu dulu mungkin angan-angan kita 10 atau 20 tahun lagi baru bisa. Ya, tapi kayak kalau gitu. Zoom itu kan memang itu efek dari pandemi. Ya, lumayan yang mendorong kita harus Zoom dan lain-lain, karena kita juga stay home juga kan pada waktu itu. Nah, itu yang mungkin lebih memproses lebih cepat lagi ya, karena kita terkena pandemi, itu salah satu juga. Maaf, namanya Saman tadi siapa? Kok saya manggilnya Kim? Apa ada keturunan dari Kim Jong Un? Dari Korea Utara. Kalau nama asli saya Koirul Hadi Nawawi. Ya, cuma dipanggil Kim itu ya Kim Hadi itu dulu ceritanya ya pas zaman-zaman alainya Facebook. Iya. Itu kan ya nama apa ya, akhirnya ikut artis Korea. Diimbui kata depan atau kata belakang. Yes, itu sih akhirnya ya dibuat pakai. Jadi dinama di Facebook ya. Awalnya itu kayak gitu. Ya mungkin ya memang suka Korea sih. Oke, lanjut. Yes, kita tahu backgroundnya Saman seperti itu, yang expert di bidang digital, dan ini masih cuman bahasannya masih paparan dasar aja loh. Saya juga nggak tahu Saman palingnya dalamnya lebih. Kita mencoba menggali emas ini soalnya. Pertambangan ya. Papua. Terus perspektif terkait ini digital, ya terutama lagi ya 4.0 lah. Kita melihat digitalisasi secara global itu gimana perspektifnya dari seorang Kim Hadi, Magister Ekonomi? Menurut saya, sudut pandang saya, mungkin kita tidak menyangka bahwa perubahan itu sangat begitu cepat. Di dalam bidang apapun, baik itu sosial, kesehatan, keagamaan, budaya, ataupun pendidikan, itu ternyata perubahannya mungkin dibanding 5 tahun yang lalu itu sudah banyak ya? Bahkan kalau 10 tahun itu malah lebih berasa lagi. Mungkin ya 3 tahun 5 tahun ke belakang itu pasti kita perubahannya itu sangat signifikan. Sebagai contoh ya katakanlah kita kalau ngomongin ekonomi ya mungkin jual beli itu kan dulu banyak sekali toko-toko offline di mall itu sangat ramai dulu. Nah, sekarang kan banyak mall sepi. Jangan kan mall, ini ruko banyak yang sepi. Tapi itu paling bagus dibuat mixu. Iya kalau sekarang. Nah, itu kan dampak dari digitalisasi ekonomi kan ya, salah satunya itu banyak toko tutup, banyak toko online yang nggak usah nyewa lahan, nyewa
apa bangunan, bayar pajak tahunan dan lain sebagainya. Kita cukup di rumah itu kan ya lebih menghemat dalam segi apapun. Geserin jero ya? Sorry karena Gangguan. neng jopo ya udan dadine ya pindah ya ini gila apa tadi sampai mana kita Sampai hujan tadi. kembali teko iku mau perspektif zaman terkait digitalisasi. Kalau menurut saya ya pasti setiap perubahan kan ada plus minusnya. Kalau bicara keunggulan atau keuntungan ya pasti hal apapun semakin mudah. Informasi semakin cepat didapat. Semuanya serba transparan lah. Apa yang pengen kita cari ya pasti ada. Nah kalau mungkin kelemahannya atau kekurangannya ya ternyata informasi yang kita dapat itu belum tentu kebenarannya ya, jadi ya banyak berita hoax ya, ataupun karena nggak ada filterisasinya ya, gitu betul. Yang memfilter itu ya diri kita sendiri, sedangkan ya setiap individu itu kan pasti punya saringan yang berbeda-beda. Kadang ya bisa disaring, bisa enggak. Nah, kadang saringannya cilik, enak sing saringannya gede, cuman setelannya gede itu banyak itu. Nah itu ya kendalanya ya seperti itu. Jadi ya literasi digital kita itu ya perlu apa ditingkatkan juga, apalagi ya Indonesia itu termasuk tingkat literasi digitalnya sangat rendah. Literasi Digital, jadi ya pengetahuan akan dunia digital baik secara tekstual atau kontekstual itu ya pasti berpengaruh terhadap cara berpikir masing-masing individu. Terus ini kalau kita melihat skala global ya untuk hari ini kita yang lagi hari ini. Kemarin aku pernah dengar, coba sama jelaskan, kan ada itu yang membuat perusahaan namanya OpenAI. Ya betul. Artificial Intelligence ya, gitu kan? Nah di situ kira-kira gimana menurut pandangan dari sampean? Ya kalau artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan. Ya. Jadi seolah-olah kita membuat suatu mesin atau katakanlah robot lah, itu yang kecerdasannya itu melebihi manusia. Jadi apapun yang kita inginkan itu lebih tahu, lebih cepat dan lebih. Kalau sekarang kan kita tanyakan pasti ke Google. Nah, OpenAI itu ternyata lebih bagus dari Google. Nah, padahal Google itu kan sudah tahu semuanya. Nyambah lah, simbahnya. Ya, ini buyut ini. Nah ini malah yang lebih tahu dan lebih tahunya malah lebih detail. Contoh untuk kedetailingnya. Contohnya gini, kalau di ekonomi cara pemasaran produk yang baik itu di Google itu cuma garis besarnya saja. Nah kalau di OpenAI itu sampai cara prakteknya, jadi informasinya itu lebih detail. Lebih detail lagi. Ataupun disuruh membuat suatu perangkat operasi atau kayak aplikasi itu sudah bisa di chat GPT-nya. Ya, jadi kita tinggal mengetik kata kuncinya lah. Bikinin aplikasi ini. Nah, itu malah sudah bisa. Nah itu kan sebenarnya berarti IT udah nggak guna. Ini berarti bencana buat sampean juga ini seorang digital. Dosen, profesor itu ya mungkin bisa tergantikan nantinya dengan adanya. Tapi bener bahkan pernah dengar contohlah kita selaku mahasiswa gitu ya, buatlah skripsi judulnya ini, terus baru kita penelitiannya di sekolahan ini dan lain-lain, itu langsung ada jadi skripsi sekian detik. Iya betul. Nah itu kan bencana buat umat manusia, apalagi nanti kalau lebih canggih lagi ya manusia versus robot itu pasti akan terjadi ya. Itu kayak film Terminator itu yang luar biasa ya. Benar, jadi robot lebih menguasai, lebih menguasai daripada human manusia. Di pekerjaan pun kan sekarang kayak gitu. Perbankan sekarang teller kan semakin sedikit, semuanya pakai mesin itu kan sudah bisa. Jadi saya yang di Jepang itu kan sudah ada di sana kayak hotel atau apa, nggak ada manusia sama sekali. Semua serba robot. Bahkan kita mau beli minuman atau apa ya cuma robot. Kayak gitu. Tugasnya manusia ngapain itu nanti? Mungkin populasi umat manusia menjadi semakin sedikit. Kalau menurut orang Islam, nah
ini kan belajar kan harus ada sanatnya. Oke. Lah ini bisa jadi dalil-dalil itu terbantahkan nantinya. Lah ini kan bahaya. Tapi yo harus kita jaga. Nanti kita jaga itu kalau berguru nggak langsung kepada gurunya itu ya pasti nanti ada kekeliruannya, kita nggak bisa meng-cross check itu benar atau salah. Ya sebaik-baiknya kita menciptakan teknologi, pasti suatu saat itu juga ada kelemahannya. Ya mungkin kita belum tahu ya nanti kedepannya gimana. Cuma ya pasti ada hal itu yang nggak bisa tergantikan oleh manusia. Rasa. Nah betul. Karena rasa Tak pernah bohong. Kecap ini. Kecap membantu. Dulu kalau aku pernah baca-baca bukunya orang-orang kiri ya, itu kan kayak ada revolusi Bolshevik dan lain-lain. Itu yang paling memberontak itu kaum petani lah. Karena pada zaman itu kan pekerjaan tani itu digantikan dengan mesin, entah itu traktor atau apa. Nah, ternyata semakin kesini salah itu, karena ternyata petani itu eksistensinya masih panjang, nggak semudah itu. Ternyata yang tergantikan apa tadi? Guru. Pasti itu. Terus Pekerja. yang di talent itu apa namanya? Ya pekerja lah. Ya CSCS dan lain-lain pekerja lain. Malah justru itu yang diserang Yang sering. utama ya. Apalagi kita sampean selaku pemain digital. Ya. Pasti itu juga Segera tergerus. segera tergerus. Maka sebelum kita tergerus, kita menggeruskan diri. Jadi lebih baik kita beralih menjadi petani. Mantap. Karena petani nggak mungkin tergantikan. Ya. Oke, terus untuk kalau saya melihat dari entah itu kebijakan atau apa, atau intinya di dalam Indonesia ini untuk menghadapi era percepatan digitalisasi itu seperti apa? Hal yang menarik ya, kemarin itu kan sempat rame itu ada salah satu karyawan magang di Kementerian Kominfo. Nah, Karyawan, oke. ya itu bilang kalau bahwa mungkin ya sekitar 80% yang di Kominfo itu memang orang-orang gaptek malah. Nah, jadi dia itu dengerin Kominfo. ya nggak apa-apa. Ya ini kan beritanya aja. Kebenarannya itu kan ya subjektif lah. Ya, oke, subjektif. Cuma ya setahu saya ya memang agak gagap menghadapi hal-hal semacam itu. Ya mungkin ada beberapa peraturan-peraturan yang dibuat itu yang fleksibel, akhirnya bisa bisa mengikuti kondisi atau keadaan. Tapi ada juga pasti peraturan-peraturan itu yang akhirnya tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu mengikuti perkembangan zaman. Nah itu kan juga menjadi salah satu kendala juga. Dan itu pun banyak yang dipertahankan. Iya betul. Akhirnya ya mau merubah itu ya pasti prosesnya lama. Ya. Kalau nggak dirubah ya nanti ya nggak jadi-jadi. Nah itu kan ya problem juga. Nah kalau kita berpacu katakanlah undang-undang atau peraturan itu ya pasti nggak ada habisnya. Kalau menurut saya sih yang penting action dulu. Oh, kita take action. Iya. Oke. Jadi ya action itu bisa mungkin memberdayakan yang ada di sekitar. Daripada kita menunggu aturan ini baru kita action. Nah itu kan terlalu lama lah kita menunggunya. Nah mungkin lebih baiknya itu ya kita melakukannya terlebih dahulu. Nanti ya pasti regulasi yang mengikuti. Jarang sekali regulasi itu yang dibuat dulu baru ada tindak lanjutnya. Pasti regulasi itu dibuat ketika ada terjadi satu perubahan. Payung lah ya. Nah, katakanlah kayak ojek online ya. Itu kan perubahan dari ojek konvensional ke digital online itu kan cepat sekali. Nah, tapi kan payung hukum dan lain sebagainya kan nggak ada. Nah, karena itu. Nah, akhirnya kan yang merespon kan ya undang-undangnya. Nah, harus ada katakanlah ada cipta kerja, omnibus law dan lain sebagainya, itu kan ya respon terhadap percepatan digital itu juga. Pertama di Indonesia terkait aturan-aturan. Ya betul. Benar. Berarti di situ kan
kalau Saman bilang memang kita harus take action lah, jangan talking only ya. Nah, betul. Karena if you want, kalau kita ingin ya lakukanlah, do it. Gitu. Ya. Kita memang harus segera mungkin untuk action. Ini posisi kita kan ada di Jawa Timur. Ya. Kan banyak ya para pemuda itu, terutama di saya sendiri, saya kan aslinya Blitar pesisir. Di ujung kidul ya. Jadi di situ ki memang secara teknologi memang masih serba kurang, terutama di sinyal. Ya, sinyal. Menurut sampean para pemuda-pemuda terutama, soalnya mayoritas itu kebanyakan kalau tamat dari SMA itu kan harus kerja. Ya. Memang harus, itu sudah harus ya, ngaret ya, sehat lah. Tapi ini yang saya sayangkan itu banyak yang bekerja di luar negeri, merantau. Ya, betul. Setelah itu baru pulang. Pemuda-pemuda ini untuk kata-katanya sama stay action itu harus gimana? Kalau sekarang sih teori ekonomi itu salah satu perubahannya itu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya ada penduduk, demografi, pendidikan, itu ya salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut saya sih, kalau mungkin kalau mungkin daerah-daerah pinggiran, pesisir itu mungkin terkendalanya adalah salah satunya pendidikan. Ya memang tidak bisa kita pungkiri. Itu ya pendidikan itu ya salah satu faktornya. Nah, selain itu ya karena faktor demografi itu bisa karena jarak antara desa ke kota yang jauh, akhirnya kan pertumbuhan ekonominya yang jomplang lah ya, yang melambat lah. Itu kan juga baik itu akses jalan dan lain sebagainya, itu kan juga mempengaruhi. Nah itu mungkin kendala-kendala yang di pinggir. Nah kalau sekarang kan mungkin jarak itu hanyalah angka lah. Sekarang kan kita semakin dekat, walaupun jauh itu kan semakin dekat, tapi yang dekat itu bisa semakin jauh. Nah kayak gitu toh. Katakanlah yang jauh semakin dekat, kita belanja itu ya, kita nggak usah perlu jalan jauh ke Surabaya, tinggal cari barangnya kekirim langsung ke rumah. Kalau yang dekat tapi jauh, nah itu kan biasanya kita nongkrong, akhirnya HP-an. Nah itu kan menjauhkan yang dekat. Nah game online. Nah itu juga itu juga pasti mempengaruhi mental seseorang. Baik ya, mungkin kalau bisa sampai pro player ya enggak apa-apa lah, bisa menghasilkan uang. Tapi kalau yang biasa-biasa itu kan buang-buang waktu. Bener. Mungkin kalau sekarang di desa itu kan lagi gencar-gencarnya itu BUMDes. Iya kan ya, ada BUMDes. Ada lagi dana desa. Dana desa itu juga salah satu hal yang mungkin dulu di era kita itu nggak ada kan. Nah sekarang digelontorkan BUMDes, ada dana desa. Nah itu tujuannya kan untuk membangkitkan ekonomi desanya, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, untuk pasar ataupun pelatihan yang meningkatkan ekonomi. Nah itu kan bisa. Nah seharusnya peran pemuda itu lebih aktif. Jadi yang muda-muda sekarang itu harus berperannya bisa menghidupi BUMDes, katakanlah buat kerajinan kerajinan pasti disupport. Pasti kan karena ada dana desa. Untuk menanggapi itu mungkin dari sampean sendiri selaku pakar ekonomi, konsultan terutama, ini setiap orang kan punya HP. Kira-kira kita bisa action secara nyata, real dan cepat itu memanfaatkan HP itu gimana? Saya itu di desa itu punya grup jual beli. Jadi saya buat grup jual beli WA. Di situ saya masukkan penjual-penjual yang ada di sekitar saya. Penjual itu penjual warung UMKM, warung kelonong UMKM ataupun petani yang jual hasilnya. Nah, dari situ kan akhirnya dulu itu saya berpikir bahwa sebenarnya di desa itu apa-apa itu ada. Benar. Katakanlah kita butuh
butuh terutama bahan pokok ya. Bahan pokok. Kita nggak perlu jauh-jauh ke kota belanja yang jaraknya ya puluhan kilo. Oke. Padahal ya tetangga kita tuh kan ada. Nah, kenapa kalau kita nggak menggerakkan ekonomi sekitar kita aja? Nggak kok nyugihne wong liya nyapa? Ya. Kudune nyugihne tanggane dhewe. Kayak gitu. Nah, berawal dari situ banyak orang yang tahu, oh ternyata di sana itu punya toko ini, oh ternyata di sana jual ini. Aku kalau butuh apa-apa itu nggak usah ke kota. Nah, yang paling dirasakan itu katakanlah kayak kalau sekarang kan banyak pecinta hewan. Ya. Ternyata di lingkungan saya itu ada dokter hewan, tetapi itu jarang orang yang tahu. Nah, jadi kayak ketika kadang dokter kucing ataupun ya hewan-hewan itulah apa peliharaan lah. Nah, itu kebanyakan beli pakan, beli apa itu kan ke kota. Nah, padahal ternyata di lingkungan saya pun ini ada dan harganya pun sama ya, katakanlah malah sama. Nah, itu kan ya apa ya, daripada kita wirawiri ke kota jauh kan ya lebih baik ya kita beli. Nah, itu kan salah satu keuntungan punya komunitas lah, komunitas penjual-penjual itu kan akhirnya kenal-kenal itu, jadi lebih enak lah. Nah, itu kalau apa ya, closing statement mungkin ini berita mungkin orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya melihat kemarin itu ada gerai Transmart Carrefour yang banyak yang tutup. Jadi kayak apa, supermarket modern itu banyak yang tutup. Gulung tikar. Iya, gulung tikar. Itu kan kalau sudut pandang orang kan berarti oh ekonomi Indonesia lagi terpuruk. Sebenarnya bukan. Dengan adanya supermarket itu tutup, berarti kan orang tidak beli di supermarket, belinya di orang-orang biasa. Iya kan? Kan berarti kalau ini logikanya kan gini, kalau orang itu beli ke supermarket, dia kan apa ya, uangnya untuk orang-orang kaya. Yang punya supermarket kan pasti orang kaya. Nah, ketika kita tidak belanja ke supermarket, uang kita kan larinya ya ke toko tetangga kita. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan apa ya? Yo ini husnuzon saya sih. Jadi yo saya aminkan banyak gerai-gerai supermarket yang tutup, biar masyarakat kita itu belinya ya dek tetangganya sendiri. Kalau menurut saya ini sebuah tanda lah bahwa masyarakat Indonesia lebih pinter, lebih baik kita memutarkan uang kita itu di lingkungan kita daripada ke orang lain yang sudah pasti mereka kaya. Keren. Ini bisa dijadikan paduan karena kita menyongsong kecerdasan keuangan masyarakat. Mulai pinter dalam hal konsumen utama kan harus menjalankan kerja itu. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Mas Pinati. Makanya sukses selalu. Amin amin. Berkah. Amin. Sampai jumpa di lain waktu.